Besok saya jadi caleg beneran. Iya, enak banget kampanye ternyata ya. Oke teman-teman, pertahankan semangatnya sampai 5 tahun ke depan. Karena 5 tahun ke depan saya jadi caleg. Saya jadi caleg beneran. Teman-teman semua, perkenalkan saya Tom Lembong. Mirip kan? Hah? Mirip kan? Mirip kan? Silakan foto dulu. Kenapa sih? Pak Tom and Jerry, gimana? Ini kan Tom Lembong. Itu kan Tom Lembong. Ya, sebelum gua padong, gua tahu apa yang ada di benak semua gitu. Apa tuh? Ini David, ini Abdur, gua siapa? Iya, tapi sumpah gua seniman beneran. Gua stand-up comedian. Gua bahkan lebih senior dari lu ya. Betul, betul. Stand-up comedian pertama yang perform di TV nasional. Ya. Gua juga stand-up comedian pertama yang terjun ke dunia aktif. Ya. Dan gua yakin gua juga stand-up comedian pertama yang terjun bebas karirnya. Ya makanya lo gak kenal gua, oke, no problem. Artinya kan Asep ini senior di antara kami berdua. Tapi itu membuktikan bahwa biasanya yang senior itu biasanya tidak terlalu lebih paham juga sih. Ya. Dan tidak begitu sukses juga sih. Ya. Makanya di Pilpres kali ini kita kalahkan yang paling senior. Betul. Yang paling senior, yang paling sering nyapres, kita kalahin. Mantap. Masa dia dulu di kertas suara, yang bener aja, rugi dong. Kalau ada? Nggak ada. Kalau ada? Nggak ada. Gimana kalau ada? Nggak ada. Gitu aja. Semua teman-teman, tapi sorak-sorai dari teman-teman dan segala macam. Saya ingat sekali kita ini sama persis kayak kita waktu demo reformasi di korupsi, sumpah. Wah, seru sekali. Nah, ayo kita demo apa ya abis ini ya? Ya, kita mau memperkenalkan kita bersatu, betul. Ya. Jadi ini bisa diperkenalkan itu. Simpel aja sih, seniman emang lebih baik bersatu daripada berdua. Berdua doang ngapain? Berdua doang ngapain? Apalagi bertiga ngapain? Kalau kita kan, kalau seniman bersatu kan kita bisa jadi banyak. Kalau seniman berdua, bertiga ya dikit. Cerita saya sendiri, saya itu menyatakan kalau teman-teman mengikuti, sebenarnya saya menyatakan dukung Pak Anies Baswedan itu sudah dari sekitar bulan April tahun 2023 kalau tidak salah. Wow. Pada waktu itu di konten maling Mamat Gansop keliling itu. Ya itu di acara itulah kemudian saya bilang ya kemungkinan besar saya akan dukung Pak Anies Baswedan karena saya melihat pada waktu itu kayaknya Roma-Romanya ini ulama akan ke sana gitu. Jadi teman-teman, kita datang ke sini mendukung Pak Anies Baswedan saya ini tentu dengan berbagai macam motivasi ya. Sejujur-jujurnya kalau tanya motivasi saya apa, motivasi saya ya karena nomor satu di belakangnya ulama ya saya ikut lah. Jadi saya ikut. Kemudian April saya nyatakan itu, di bulan Mei saya mengeluarkan spesial saya Pahlawan Perhutara Jasa tanggal 2 Mei. Tanggal 3 Mei-nya Pak Anies Baswedan beli itu, kemudian nonton. Kemudian pada bulan Juni saya mendengar kabar atau mendapatkan undangan dari timnya beliau mengundang saya untuk ke rumahnya beliau di Lebak Bulus. Yang sebenarnya di dalam karir dukungan politik saya ini teman-teman, saya beberapa kali diundang sebenarnya. Dulu waktu 2014, 2019 kan saya dukung Prabowo ya karena ulama di situ lagi ya.
Mas Abdur. Tapi memang tahun 2014 kamu tidak ada pilihan yang enak. Bagaimana lagi? Mau bagaimana lagi? Pilihan cuma dua itu. Makanya ketika kali ini kita semua di 01 di Pak Anies dan Caimin, ya jelas ya, karena memang mereka berbeda daripada yang lain. Jelas. Gampang sekali, gampang. Dan saya melalui dua pemilu yang susah itu ya. Makanya pemilu yang ini, ketika orang bilang, aduh, kamu susah untuk menyatakan dukungan. Gampang, saya tutup mata, saya tunggu Amin. Gampang sekali, sumpah. Lalu kemudian akhirnya saya diundang itu. Tapi kemudian 2014-2019 itu saya sering diundang, tidak sering sih, 2 atau 3 kali, saya lupa pastinya. 2 atau 3 kali saya diundang ke Kertanegara. Ke rumahnya beliau ya. Tapi teman-teman kalau cari jejak digitalnya tidak akan pernah ada, karena memang saya tidak datang. Jadi saya diundang, tapi saya tidak pernah datang walaupun saya dukung beliau pada waktu itu. Karena di hati saya itu saya masih merasa bahwa ya saya dukung karena memang tidak ada pilihan lain. Ketika undangan Pak Anies itu datang, saya tidak pakai pikir-pikir, saya bilang, iya Pak, saya insya Allah saya datang. Dan saya datang ke Lebak Bulus. Dan pertemuan pertama itu teman-teman berkesannya luar biasa, karena beliau tidak menghindari satu pertanyaan pun. Kami semua yang hadir di situ bertanya dengan tidak ada pertanyaan yang ecek-ecek ya, pertanyaan itu yang pedis-pedis, yang bisa bongkar rahasia intelijen negara. Dan tidak ada satu pertanyaan pun yang beliau tidak jawab, semuanya dijawab. Dan di situ saya rasa inilah pemimpin yang saya butuh. Ini. Bagaimana mungkin kita pernah punya presiden yang ditanya kasus kebiruan malah melipir gitu? Pasti. Sabar Kapur. Makanya kita butuh presiden yang kita tanya apapun dia mau jawab. Kita butuh presiden yang kampanyenya ngajak berpikir, bukan berjoget. Mayor Teddy. Mayor berlebihan sekali. Apa sih yang dijaganya? Siapa juga yang mau body charge Prabowo? Lihat Pak Anies dan Caimin tuh kemana-mana, pas pampresnya santai. Pas pampres santai aja. Iya. Nah kalau lu duluan lah yang terkenal dulu dong. Udah, kalau gua duluan, nanti waktunya lu tinggal closing. Assalamualaikum. Silakan. Gua kasih panggung buat lu. Ya kalau gua sih sebelum kita bicara perubahan, gua pengen berterima kasih kepada Pak Anies Baswedan karena telah merubah gua dari orang yang apatis dalam pemilu atau memilih pilpres, jadi sekarang semangat banget karena gua udah yakin gua akan coblos Amin karena itu adalah panggilan dari gua. Ya, gua udah menelitinya dan memakai logika gua. Cuma Pak Amin itu nggak cuma panggilan nurani buat gua, tapi juga udah kayak jadi gerakan moral buat gua, bro. Ya, karena memilih Pak Amin bisa menyelamatkan negeri ini. Iya nggak? Ya. Amin kan? Iya, gua rasa banyak teman-teman gua juga di sini yang merasa sama kayak gua. Berjuang tanpa ada apa-apa tuh namanya? Benar-benar Terusan, nggak apa-apa. Tenang, di sini nggak ada Om Indro, nggak ada Radit, aman. Nggak ada orang Kompas, aman. Nggak akan dimarahin. Iya. Gua dejavu nih, karena gua di eliminasi pas Kompas juga gara-gara ngeblank kayak gini. Gak apa-apa. Ngeblank, sudah cerita ngeblank. Kalau ngeblank nggak apa-apa, orang Kompas nggak ada, aman. Ya, tapi santai aja, selevel Caimin aja pernah ngeblank. Santai aja ya.
teman-teman, gua kasih tahu itulah enaknya jadi pendukung Amin. Kita tanpa beban, ya. Kita bukan pesanan, kita bebas mengkritik, ya. Kita bukan pemuja, karena kita bukan berdasarkan reka, tapi red heart. Logika yang ada di Aulia, sorry ya. Dan satu hal lagi yang perlu saya tegaskan, teman. Kita lihat di belakangnya paslon yang lain itu banyak sekali artis-artis. Paslon yang satu tidak perlu artis-artis banyak, karena justru mereka lah artisnya. Itu. Sekarang gua tanya, gimana bisa Abah dan Caimin nggak datang, tapi yang nonton sebanyak ini? Gimana bisa? Oke, sekarang gua mau pantun. Oke. Ya. Dari transportasi belum beres. Belum beres, loh, tadi tiba-tiba pantun. Ngeblend tiba-tiba pantun. Satu. Pantun. Beli bahan ke Majestic. Beli bahan Amin yang terbaik. Satu lagi. Beli bahan bisa juga ke pasar minggu. Habis itu kalau mau beli bahan jangan ragu. Ini Amin ada pemimpinnya. Amin, kita menang kita Amin, Pak. Dari saya, sebelum kami memanggil stand up comedy yang luar biasa setelah ini. Ya, ada. Apalah ini yang bilang. Teman-teman kita berkumpul di sini mungkin dari jam 4 sore, mungkin ada yang dari jam 4, mungkin ada yang dari jam 5, jam 6 datang ke sini. Ada yang dari jam 1, jam 2 bahkan. Dan tadi kemudian kita sudah mulai acara tempat maghrib. Kemudian satu fenomena yang saya lihat adalah ini acara penuh dengan anak-anak muda. Kita kalau lihat orang tua antri masuk masjid, antri wudhu itu biasa gitu. Tapi di momen ini saya lihat begitu banyak anak muda antri untuk wudhu, antri untuk sholat. Insya Allah. Teman kita ini saya akan bercerita tentang alangkah lucunya video ini. Beri tepuk tangan yang mereka. Sukron dan Haji Pratama.